Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau adalah Allah kami. Engkau amat mengasihi kami. Maka pantaslah kami memuji dan membesarkan nama-Mu di pagi hari yang indah ini, dan memohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri setiap kami, agar kami mampu memahami akan firman-Mu yang akan ditaburkan di dalam hati kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Matius menceritakan kepada kita semua bahwa ada seorang muda datang bertemu dengan Yesus. Dan dia bertanya demikian, "Guru, perbuatan baik apa yang aku lakukan supaya aku ini masuk ke dalam kerajaan Allah?" Lalu Yesus menjawab dia, "Ikutilah perintah Tuhan." Lalu apa reaksi dari anak muda ini? Anak muda ini katakan, "Saya ini sudah melaksanakan semua perintah Tuhan." Lalu akhirnya Yesus katakan kepadanya, "Kalau demikian, maka pergilah, jualah segala hartamu, dan datanglah mengikuti aku." Lalu diceritakan bahwa anak muda ini pergi dengan sedih karena ia memiliki banyak harta. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup ini tentu ada sebagian orang yang sudah mengikuti perintah Tuhan, misalnya 10 perintah Allah dan ke-5 perintah gereja. Juga mungkin dia sudah melaksanakan hukum cinta kasih, cinta kepada Tuhan dan juga cinta kepada sesama. Tetapi bisa jadi belum maksimal. Maka Yesus menantang kita untuk
menjual harta milik kita lalu mengikuti Yesus. Nah, apa artinya ini? Arti perkataan Yesus ini kepada kita, yaitu Yesus ingin supaya setiap kita yang mengikutinya hendaklah melihat harta sebagai sarana untuk mencapai Allah itu sendiri. Yesus ingin supaya kita ini mesti melihat bahwa harta yang kita miliki ini sesungguhnya semua berasal dari Allah. Maka hendaklah kita gunakan untuk mewartakan Injil Tuhan. Atau bisa jadi juga kita semua diharapkan untuk bersemangat miskin di dalam hidup kita, walaupun kita memiliki banyak harta. Misalnya kita memiliki banyak pengetahuan. Tentu setiap kita memiliki pengetahuan. Kita juga memiliki banyak keterampilan. Ada yang bisa bermain gitar, ada yang bisa menyanyi dengan bagus, ada yang bisa menulis dengan bagus, ada juga yang bisa mengerjakan administrasi dengan bagus. Inilah keterampilan-keterampilan yang kita miliki. Kemudian bisa jadi ada di antara kita juga yang mempunyai banyak harta, banyak uang. Dia juga mempunyai banyak usaha, misalnya toko atau jadi pengusaha yang lainnya. Dan diharapkan semua harta yang kita miliki ini kita pakai untuk pelayanan. Karena sering terjadi bahwa harta yang kita miliki itu kita hanya pakai untuk diri kita sendiri. Saya punya uang, saya pakai untuk diri saya sendiri. Saya punya mobil, itu saya pakai untuk diri saya sendiri. Pakai hanya untuk bergaya-gaya supaya orang tahu bahwa itu mobil saya. Kalau orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, pasti dia bersemangat miskin. Dia menggunakan mobilnya itu untuk pelayanan. Dia bisa mengajak orang lain mengikuti mobilnya, kemudian mereka pergi berdoa bersama, pergi mengunjungi orang-orang yang sakit di rumah sakit atau di rumah. Nah, inilah yang Yesus inginkan kita semua lakukan di dalam hidup. Yesus tidak menghendaki supaya kita miskin, tetapi Yesus ingin supaya kita bersemangat miskin. Walaupun kita mempunyai harta kekayaan yang ada di dalam diri kita, seperti tadi saya katakan, pengetahuan, keterampilan, lalu kita mempunyai harta di dunia, misalnya mempunyai banyak uang, mempunyai banyak kendaraan, mobil, speed, kemudian mempunyai banyak ruko atau apartemen. Hendaklah semua sarana itu, semua harta benda itu kita pakai untuk membantu karya pewartaan Tuhan di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya yakin sebagian dari kita sudah melakukan itu. Maka bagi kita yang belum melakukan ini, mari kita bersemangat miskin. Kemudian kita menggunakan semua kekayaan kita masing-masing untuk mewartakan Injil Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan di dunia ini. Karena dialah sumber kekayaan kita, dialah sumber keselamatan kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas semua kekayaan yang Engkau berikan kepada kami. Pengetahuan, keterampilan, harta duniawi. Semoga kami mau menggunakan semua kekayaan diri dan kekayaan harta duniawi ini untuk membantu karya pelayanan-Mu di dunia ini, sehingga pewartaan-Mu semakin hari semakin menjangkau banyak orang di seluruh muka bumi ini. Bapa yang Maha Baik, inilah harapan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.